Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Iya Bu, silakan masuk. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kira-kira ada capek? Silakan duduk Ibu. Terima kasih. Baik Ibu, perkenalkan saya Selina Bila Aulia, mahasiswa gizi yang kali ini akan melakukan konseling gizi. Apakah benar ini dengan Ibu Sunarti? Iya. Terima kasih banyak Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk datang hari ini. Saya senang mendampingi Ibu. Sebelum kita mulai, apakah setelah ini Ibu ada keperluan mendesak? Ya, Ibu. Konseling ini akan berlangsung sekitar 10 sampai 15 menit ya Ibu, dan informasi yang Ibu sampaikan akan saya jaga kerahasiaannya. Jadi Ibu bisa merasa nyaman untuk bercerita. Hari ini juga saya akan menanyakan beberapa hal terkait kondisi kesehatan Ibu serta pola makan Ibu. Apakah Ibu sudah siap? Siap. Kalau boleh tahu, usia Ibu saat ini berapa ya? 44. 44 ya? Untuk berat badannya? 50. 60. Dan tinggi badannya? 156. Baik Ibu, dari data tersebut status gizi Ibu masih dalam kategori normal ya Bu, tetapi mendekati batas bawah Bu, jadi perlu kita jaga juga nih asupannya. Apakah Ibu pernah cek darah atau hemoglobin Ibu? Benar. Tapi katanya saya Agak rendah gitu ya. Berarti di sini kita harus meningkatkan konsumsi makan zat besi agar tidak mudah lemas ya Bu. Apakah ada keluhan seperti pusing, lemas atau sulit konsentrasi? ya saya sering pusing kalau telat makan dan tidak. Baik Ibu, kemungkinan ini ada kaitannya Bu dengan pola makan yang belum teratur ya. Biasanya Ibu makan sehari berapa kali? 2 kali, kadang 4 kali, 2 kali, kadang 4 kali. Sehari ya. Jadi kalau sarapannya itu gimana Bu? Nggak pernah sarapan. Kalau sayuran dan buahnya Kadang kadang-kadang. seminggu segitu dan Oh, berarti seminggu tuh bisa kayak 3 hari lah ya. Untuk minum air putihnya apakah Ibu cukup? kurang. Jadi Sekitar berapa tuh? Oke, untuk aktivitas sehari-hari Ibu apa? saya ya ibu rumah tangga seperti biasa. Untuk anak, ya kadang ada kerja sampingan juga sih. Saya di tukang warung. Berarti lumayan sibuk ya Ibu. Aktivitas yang padat memang sering membuat pola makan jadi tidak teratur ya Bu. Iya. Oke, dari hasil wawancara ini saya bisa simpulkan beberapa hal ya Bu. Yang pertama, Ibu sering melewatkan sarapan. Yang kedua, pola makan Ibu yang tidak teratur, kurangnya konsumsi sayur dan buah, dan kurang minum air putih, serta mudah lelah. Apakah itu benar Ibu? Betul. Oke. Baik Ibu, saya akan memberi beberapa saran sederhana yang bisa dimulai dilakukan ya Ibu. Yang pertama itu, biasakan sarapan Ibu. Contohnya kayak makan roti, atau telur dan susu, atau bisa juga nasi serta lauk sederhana. Terus yang kedua itu bisa makan utama 3 kali dalam sehari supaya energi tetap stabil dan tidak mudah lemas. Terus yang ketiga juga konsumsi sayuran dan buah setiap hari Bu, minimal 2 porsi dan 3 porsi sayur. Terus yang keempat juga perbanyak makanan sumber zat besi seperti telur, ayam, daging merah, sayuran hijau dan kacang-kacangan. Serta minum air yang cukup Bu, sekitar 8 gelas per hari atau 2 liter. Terus aku ada tips nih Bu, jadi siapkan bekal praktis misalnya seperti buah, roti gandum, atau susu. Jadi kalau misalnya Ibu sibuk, Ibu bisa menikmati makan itu. Seperti itu. Di sini juga saya ada lihat Ibu, ada medianya. Saya bantu jelasnya Ibu. Tadi kan sudah Ibu tahu ya kalau misalnya Ibu ada anemia. Di sini saya bantu jelasin terlebih dahulu Ibu. Anemia itu adalah kondisi ketika kadar hemoglobin dalam darahnya itu rendah atau di bawah normal Ibu, yang menyebabkan tubuh jadi kurang oksigen dan mengakibatkan seperti lesu, letih, lemah, lelah, dan lalai, serta
beresiko menurunkan produktivitas serta daya tahan tubuh Ibu. Nah, di sini juga ada penyebabnya Bu, bisa dilihat, yaitu kurangnya makan seperti tadi Ibu sudah bilang kan ya, Ibu sibuk sampai tidak sempat makan, terus juga makan yang tidak teratur, jarang konsumsi makanan tinggi zat besi, melewatkan sarapan, serta kurangnya asupan sayur dan buah. Tanda-tandanya juga di situ ada pusing, badan pucat, sulit konsentrasi, serta mudah lelah. Di sini ada rekomendasi menu Ibu. Di sini tuh saya bisa merekomendasikan sarapannya seperti makan nasi merah atau oatmeal, terus ada telur rebus, terus tumis bayam serta 1 buah jeruk atau jambu. Nah, snacknya ini Ibu bisa makan buah pisang atau kacang almond Ibu. Terus makan siangnya ini bisa nasi putih, ikan kembung atau protein hewani, tempe tahu seperti protein nabati dan sayuran, serta buah-buahan Ibu. Dan untuk snack sorenya itu bisa yogurt atau buah-buahan lainnya. Buahnya boleh sama Ibu, jadi kalau misalnya sorenya mau buah apel, paginya juga buah apel, di rumah apa yang ada di rumah aja, silahkan Ibu mengkonsumsi buah. Serta malamnya itu Ibu bisa makan nasi merah, protein hewani dan sayuran. Terus di sini juga bisa Ibu lihat ada sumber makanannya Ibu. Jadi sumber karbohidrat ini 2/3 setengah piring Ibu. Dia harus sesuai dengan serat sayurannya, sama-sama 2/3. Kalau misalnya karbohidratnya 1 centong, berarti sayurannya tidak 1 centong Ibu. Terus untuk sumber proteinnya itu 1/3 dari setengah piring. Nah, kalau misalnya proteinnya itu 100 gram, berarti buahnya juga harus 100 gram, karena sama-sama 1/3. Nah, untuk frekuensi makannya, itu bisa dilihat Ibu 3 kali makan pertama dan 2 selingan, yang tadi sudah saya rekomendasikan nantinya. Untuk pencegahan anemianya sendiri itu bisa konsumsi makanan yang kaya zat besi, contohnya itu seperti daging merah, sayuran hijau, kacang-kacangan, atau ikan, telur, dan ayam. Terus juga tingkatkan penyerapan zat besi Ibu, seperti vitamin C, yaitu jeruk, tomat, dan lain-lain Ibu. Terus hindari juga nih yang menghambat penyerapan, seperti kopi dan teh. Karena kopi ini kan ada kafeinnya Ibu, dan teh itu ada tanin, dia tuh bisa menghambat zat besi dan protein. Nah, kalau misalnya Ibu habis makan mau konsumsi kopi dan teh, Ibu bisa beri jeda 1-2 jam. Nah, itu juga ada makanan teratur, gizi seimbang. Terus juga Ibu bisa mengkonsumsi suplemen tambah darah sesuai anjuran kesehatan. Terus juga aktivitas fisiknya harus teratur Ibu, jadi harus balance. Serta hindari diet ekstrim. Seperti itu Ibu. Mungkin dari saran yang tadi sudah saya jelaskan, mana yang paling mudah untuk Ibu lakukan? Mungkin mulai dari sarapan dan buah. Makan buah ya, bagus sekali Ibu. Itu langkah awal yang baik ya Ibu. Tidak perlu langsung sempurna karena semuanya akan bertahap Ibu. Yang penting mulai dulu secara bertahap dan konsisten. Baik Ibu, hari ini kita sudah membahas kondisi Ibu dan penyebab keluhan serta solusi yang akan dilakukan pada Ibu. Jadi targetnya itu untuk kita di minggu ini, yang pertama ada sarapan minimal 5 kali dalam seminggu. Terus juga makan buah setiap hari. Sebelum kita akhiri, bagaimana perasaan Ibu setelah sesi ini? Saya jadi lebih paham dan tidak bingung nanti harus mulai dari mana. Alhamdulillah, saya ikut senang mendengarnya Ibu. Coba bisa Ibu ulangi kembali apa saja yang sudah saya berikan sarannya yang nanti akan Ibu lakukan. Sarapan, makan teratur, terus makan buah setiap hari. Oke, betul sekali Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Saya harap Ibu bisa menjalankan saran yang sudah saya berikan. Semoga Ibu sehat selalu dan semangat menjalani aktivitas. Terima kasih. Ibu, sama-sama. Mari Ibu, saya antar keluar. Terima kasih.